Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya bagi kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Ini adalah ajakan untuk kita. Baiklah kita datang kepada Tuhan kita dengan segala penyerahan kita, dengan segala komitmen kita. Kita mau terus datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dia menjadi teladan dalam kehidupan kita, untuk kita terus mau menyerahkan kehidupan kita dan melakukan akan kehendak Tuhan. Biarlah segala pergumulan kita, biarlah dengan segala doa-doa kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah awal dan akhir kita, Alfa dan Omega, yang akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih sederhana. Dan biarlah dengan kesempatan ini, biarlah ajakan ini dapat membawa kita untuk lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita akan masuk di dalam pembahasannya dengan judul Teladan yang Tidak Bercacat. Ayat intinya terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saat ini haruslah terjadi kebangunan terhadap kesaksian yang kaku. Jalan ke surga sekarang tidak lebih mulus daripada di zaman juru selamat kita. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap kesenangan yang dimanjakan, yang menghalangi kehidupan beragama kita harus dipotong. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu menyebabkan kita melakukan kesalahan. Apakah kita rela meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri, lalu menerima kerajaan surga seperti seorang anak kecil? Apakah kita rela berpisah dengan kebenaran kita sendiri? Oke. Ini di mana Tuhan mau mengajak kita bahwa kita harusnya, bagi kita umat-umat Tuhan ya, yang muda-mudi ya, bangunlah di dalam setiap akan komitmen kita ya. Buangkanlah sifat kita yang mau menghancurkan kita atau yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Mata kanan kita atau tangan kanan kita, biar kita dapat meminta kepada Tuhan. Dan buangkan itu harus dikorbankan supaya kita dengan memakai akan hikmat kita untuk selalu datang kepada Tuhan untuk menerima kerajaan surga seperti anak kecil. Ini pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Biarlah kita mau datang kepada Tuhan penyerahan demi penyerahan. Di sini juga dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi di dalam kehidupan kita mau melakukan segala hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita mengakui Kristus adalah juru selamat kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Biarlah dengan segala apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, biarlah kita melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Bahwa kita akan melakukan dan kita akan mengorbankan akan kenyamanan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah di sini juga dikatakan bahwa setiap kesenangan yang dimanjakan, yang menghalangi kehidupan beragama kita harus dipotong. Ya, dengan sifat manjakan diri kita, biarlah kita dapat buang jauh-jauh. Sifat manja kita biar kita dapat korbankan itu, sehingga kita bisa menerima akan kerajaan surga itu seperti anak kecil, saudara-saudara. Ya, di dalam Alkitab katakan bahwa anak kecil itu lebih besar dari orang dewasa. Karena apa? Karena mereka melihat akan hal-hal yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi atau kita melihat seperti anak kecil itu, bahwa betapa sungguh-sungguh mereka percaya kepada Tuhan tanpa ada cacat celah, sama seperti Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kehidupan Kristus dari kecil hingga dewasa, ya, betapa sangat
sangat mulia, dia mau melakukan kehendak Bapaknya. Ya. Dia tidak manja dalam situasi apapun. Ya, dia buang akan sifat manja itu jauh-jauh, sehingga dia pakai akan hal-hal surgawi, sehingga dia dapat mengerjakan atau melakukan kehendak Bapaknya. Ya, di sini juga dikatakan bahwa semua dosa kita harus disingkirkan. Ya, dosa pikiran kita, perkataan kita, atau perbuatan kita, biar kita jauhkan itu, sehingga kita dapat melihat atau menerima kasih karunia Kristus. Dan biarlah kita tumbuh dan kita mau hidup di dalam Kristus. Jadikan Tuhan sebagai teladan kita yang tidak bercacat. Biarlah kita jadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan kita, pegangan kehidupan kita. Kita selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan apapun, ya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan penyerahan kita mau bersyukur kepada Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan memberikan kita gambaran, setiap hari Tuhan memberikan kita nasihat untuk kita terus datang kepada Tuhan. Jika awalnya Tuhan memimpin kita, maka di akhir Tuhan akan bersama dengan kita. Biarlah dengan kesempatan ini kita dapat melihat akan kasih karunia Kristus. Dengan kesempatan ini kita dapat menjadikan Yesus sebagai teladan kita yang tidak bercacat. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita terus mengenalkan Tuhan di dalam segala apapun yang kita mau lakukan. Ya, di sini juga dikatakan bahwa apakah kita rela meninggalkan kebijaksanaan kita sendiri lalu menerima kerajaan surga seperti seorang anak kecil? Apakah kita rela berpisah dengan kebenaran kita sendiri? Ini sangat sulit, saudara-saudara. Kenyamanan yang sudah kita punya, kita mau buang tetapi tidak bisa, karena kita sudah terpikat oleh kenyamanan itu. Tetapi Tuhan katakan, apakah kita rela meninggalkan semuanya itu untuk, ya, menerima kerajaan surga? Bayangkan kita dicontohkan seperti anak kecil. Anak kecil yang mau menerima akan kebenaran surgawi. Karena mereka terus, ya, berharap kepada Tuhan. Dan biarlah dengan segala apapun yang kita ambil di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, kita doakan itu, sehingga apapun yang kita kerjakan nanti bisa membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, setiap pergumulan yang kita bentuk, betapapun terbatasnya, memberikan pengaruh pada diri kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan pergaulan, dan kasih setia dan kasih serta penghormatan kita kepada orang yang bergaul dengan kita. Jadi dengan mengenal dan bergaul dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan yang tidak bercacat. Persekutuan dengan Kristus sungguh tak terkatakan betapa berharganya. Persekutuan tersebut adalah hak istimewa kita untuk menikmatinya jika kita mau mencarinya. Jika kita mau berkorban untuk mengamankannya. Ketika para murid mula-mula mendengar perkataan Kristus, mereka merasakan kebutuhan mereka akan Dia. Mereka mencari, mereka menemukan, mereka mengikuti Dia. Mereka bersamanya di rumah, di meja, di ruangan, di ladang. Mereka bersamanya sebagai murid dengan seorang guru. Setiap hari menerima dari ucapannya pelajaran tentang kebenaran suci. Mereka memandang Dia sebagaimana hamba melihat Tuhan mereka untuk mengetahui kewajiban mereka. Mereka melayani Dia dengan riang,
dengan senang hati mereka mengikuti dia seperti para prajurit mengikuti komandan mereka, berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Ya, sangat luar biasa Tuhan katakan kepada kita. Setiap pergumulan yang kita bentuk, betapapun terbatasnya, memberikan pengaruh pada diri kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan, pergaulan, dan kasih serta penghormatan kita kepada orang yang bergaul dengan kita. Jika kita mau bersandar kepada Tuhan, jika kita mau jadikan Tuhan sebagai teman kita, maka biarlah kita menerima apapun yang Dia ingin untuk kita lakukan. Ya, sama seperti murid-muridnya, mereka mengikuti Dia, mereka menerima Dia, mereka bersama dengan Dia di meja makan, di ruangan, di ladang, atau dimanapun. Mereka tetap bersama dengan Tuhan karena mereka tahu bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada hambanya. Ya. Menjadi contoh bagi kita, saudara-saudara. Sama seperti tentara, sama seperti polisi. Ya. Di mana ada panglimanya, di mana ada jenderalnya, maka di situ ada pasukan. Mau hidup dan mati mereka terus berperang. Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita terus berperang di dalam iman kita, menuju iman yang sangat luar biasa, iman yang baik. Kita mengenali Tuhan kita. Kita mengenali siapa yang akan kita sembah. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita mencari, untuk kita mendapatkan akan kemuliaan itu. Tetapi sayang kita malah memilih dari segala kenyamanan kita sendiri. Untuk itu Tuhan katakan, ya, jika kita tidak mau melepaskan semuanya itu, bagaimana kita mau menerima kerajaan surga seperti anak kecil? Hidup dan mati kita biarlah kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan selalu bersama dengan saya. Biarlah kita terus mengandalkan akan Dia di dalam kehidupan kita sebagai juru selamat kita, sebagai sahabat kita, sebagai guru kita, sebagai orang tua kita. Kita terus mendengar akan suaranya melalui firman-Nya. Ya, dengan kita bergaul dengan kita akan menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan yang tidak bercacat. Ya, di sini juga dikatakan persekutuan tersebut adalah hak istimewa kita untuk menikmatinya jika kita mau mencarinya, jika kita mau berkorban untuk mengamankannya. Jika kita mau mengorbankan akan kenyamanan kita, maka kita merasakan sangat luar biasa. Kita merasakan sukacita di dalam kehidupan kita karena kita berjalan dengan Kristus. Ya, mungkin di saat kita berjalan ada liku-likunya, ada batu-batunya yang harus kerikil-kerikil, ada duri yang harus kita lewati. Tetapi melalui duri, melalui jalan yang berliku-liku, kita dapat belajar betapa Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat menginginkan kita, ya, untuk melihat, untuk menerima akan kerajaan surga itu. Di saat kita berjalan pasti sangat sulit, tetapi jika kita sudah berjalan, kita sudah melangkah satu langkah atau dua langkah dan seterusnya, kita akan merasakan sukacita. Karena jalannya Tuhan selalu ada. Jalan keluar yang kita akan menerimanya, ya, untuk datang kepada Kristus. Biar dengan segala komitmen kita terus datang kepada Tuhan. Ya, sama seperti prajurit mengikuti komandan mereka, berjuang dalam pertandingan iman yang baik. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Keserupaan dengan Yesus ini tidak akan luput dari perhatian dunia. Ini adalah pokok perhatian dan perbincangan. Orang Kristen mungkin
tidak menyadari perubahan besar itu, karena semakin dia serupa dengan Kristus dalam tabiatnya, maka semakin rendah hati penilaiannya tentang dirinya sendiri. Tetapi itu akan terlihat dan dirasakan oleh semua orang di sekitarnya. Mereka yang memiliki pengalaman terdalam tentang Allah adalah yang paling jauh dari kesombongan atau meninggikan diri. Mereka adalah orang yang paling rendah hati dalam menilai diri sendiri dan memiliki gambaran yang paling agung tentang kemuliaan dan keunggulan Kristus. Mereka merasa bahwa tempat terendah dalam pelayanannya terlalu terhormat bagi mereka. Testimonies for the Church, volume 5 halaman 222-223. Renungan lebih dalam. Apakah yang menurut saya paling berharga tentang bersekutu dengan Kristus? Kembali lagi kepada kehidupan kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita mau melakukan akan tugasnya, melakukan kehendaknya di dunia ini. Mungkin kita dihantui oleh ketakutan, dihantui oleh keraguan, khawatir, tetapi biarlah kita mau jalani itu dengan penuh rasa syukur. Biarlah kita selalu meminta, ya, selalu datang kepada Tuhan. Ini adalah pokok perhatian dan perbincangan. Orang Kristen mungkin tidak menyadari perubahan besar itu, karena semakin dia serupa dengan Kristus dalam tabiatnya, maka semakin rendah hati penilaiannya tentang dirinya sendiri. Ya. Semakin kita mengenal Tuhan kita, semakin mengenal akan kebenaran kita, maka semakin kita diam. Kenapa? Jangan kita selalu memakai akan hal-hal itu untuk menyombongkan kehidupan kita, untuk menjadi, ya, meninggikan diri kita sendiri. Ya, kita selalu datang kepada Tuhan dengan kehidupan yang tidak layak. Saya tidak layak Tuhan, maka Tuhan akan mendengar kita. Tuhan akan membawa kita kepada Dia, kepada Bapanya. Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu kita mau menerima janji dari Tuhan. Biar kita semua mengklaim janji Tuhan, biar kita juga melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jika kita mengandalkan akan kedagingan kita atau mengandalkan kesombongan atau meninggikan diri kita, maka kita tidak melihat akan kasih karunia Kristus. Dan biar dengan pelajaran ini kita dapat memilih teman yang baik. Ya, di sini juga dikatakan, apakah yang menurut saya paling berharga tentang bersekutu dengan Kristus? Ya, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Biar kita selalu punya iman yang kuat, sama seperti di mana prajurit dan panglima atau jenderalnya. Mereka bertarung untuk melakukan kemenangan. Ya, sama seperti kita, saudara-saudara, kita bertarung untuk mendapatkan iman yang baik. Ya, pelajaran yang sangat indah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah di kesempatan demi kesempatan kita selalu bersyukur untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ambil pilihan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.